Siapa yang tidak sekat hati? HMP. Pasti saya di backing Pak Presiden, itu kan memang proyeknya Presiden karena udah jadi gubernur kan. Saya di backing oleh kebenaran dan Tuhan, selesai. Saya kan bicara, maunya apa? Memotong di tikungan terakhir, itulah manuver Ahok untuk mematahkan inisiatif para anggota Wakil Rakyat DKI saat mereka bersiasat akan menggulingkan kursi kekuasaannya sebagai Gubernur DKI. Ya, sehari pasca sidang paripurna DPRD DKI yang menerima hasil angket pada pekan pertama bulan April 2015, DPRD DKI mulai menyusun siasat untuk memainkan hak menyatakan pendapat. Langkah politik ini diambil diduga untuk memakzulkan Ahok sebagai gubernur. Setelah mendapat dukungan beberapa fraksi di DPRD DKI dan puluhan suara dukungan, para penggagas hak menyatakan pendapat ternyata masih menunggu suara PDIP. Karena kebetulan Ketua DPRD DKI Jakarta berasal dari PDIP. Inilah yang menarik untuk disimak. Banyak pihak yang menduga PDIP akan membahas hak menyatakan pendapat di arena Kongres PDIP yang baru usai. Karena Jarod, wakil Ahok dan sang Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi adalah politisi PDIP. Tapi dugaan ini meleset. Faktanya, inisiatif hak menyatakan pendapat justru dibahas di istana. Maklum, sahabat Ahok saat ini menjabat presiden. Lantas benarkah ini manuver Ahok mencari backing istana? Berikut penelusuran tim Realitas. Hari Selasa 7 April 2015 atau sehari pasca digelarnya sidang paripurna hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Hari ini, tim Realitas mengikuti arah pergerakan mereka yang mengusulkan hak menyatakan pendapat. Ruangan pertama yang dituju adalah ruang Wakil Ketua di lantai 9 Gedung DPRD DKI Jakarta. Entah kebetulan atau tidak, suasana di lantai 9 tampak ramai. Dan rupanya ketika tim Realitas ingin menemui para Wakil Ketua DPRD, mereka sedang rapat. Kalau wakil yang lain yang lagi waktu itu siapa? Taufik. Pak Taufik ada? Yang ketua dewan yang satu ya? Ada Pak Ferial ada. Oh ya, makasih. Ya. Angket. Pak, permisi ruangannya Pak Taufik yang mana ya? Yang ini ya? Iya. Makasih. Ada nggak orang? Lagi di sebelah. Lagi di sebelah. Di tempatnya Pak Ferial? Oh, lagi ada tamu. Pak Ferial juga? Makasih. Iya. Iya, mau bilang dulu ke stafnya. Oh Bapak, iya. Tamu dari mana sampai jam berapa kira-kira? Ini kan mau jam 2. Lagi serius sih masalahnya. Apa sih, bahasa apa Pak? Oh, nggak tahu bahasa apa. Angket bukan? Nggak tahu juga. Kayaknya enggak. Dengan siapa aja? Rahasia dong. Ya kok rahasia? Kan wakil rakyat Pak, kita Ya, rakyat. kira kalau yang berhubungan dengan dinas saya kasih tahu. Udah lama dari jam berapa? Baru aja. Baru. Gue berdua deh. Udah selesai Pak rapatnya? Udah, terus. Oh, fraksi ya Pak yang dihitungannya ya Pak kalau tapi Rupanya para pucuk-pucuk pimpinan dewan tengah mengatur siasat memainkan hak menyatakan pendapat. Buktinya, di ruangan Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik masih terlihat sisa-sisa hasil rapat mereka di papan tulis. Teman-teman kemudian sebagian baru sebagian yang sepakat untuk menindaklanjuti pada hak menyatakan pendapat. Ini kan hak dewan ya, untuk meneruskan apa yang ditemukan oleh angket. Kan panitia angket mengatakan bahwa gubernur terbukti kemudian kepada pimpinan untuk menindaklanjuti. Nah, syarat masuk kepada HMP itu kan minimal 20 anggota lebih dari satu fraksi.
sekarang baru 33 ya. Baru 33 dan saya yakin tiap hari akan terus bertambah gitu. Jadi hari ini nambah. Ya dari kemarin itu kan 28, sekarang nambah 5 ya, 33 yang setuju untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Ya, syarat untuk memainkan hak menyatakan pendapat adalah mengantongi dukungan dari anggota dewan minimal 20 suara. Dan tentunya sudah lebih dari cukup bila Pak Wakil Ketua memiliki 33 suara dukungan. Lantas mengapa masih harus menggalang lebih banyak dukungan lagi? Kan PDIP sedang ke Bali, Kongres. Jadi dari Gerindra, PKS, Golkar, P3, nanti mungkin nambah. Demokrat sudah ada. PDIP belum. Hah? Nasdem belum. Ada info nggak Pak? Kapan PDIP akan gabung? Setelah pulang dari Kongres. Akan ada pernyataan gitu? Ya pastilah ya. Akan gabung angket atau enggak? Iya, saya meyakini ya bahwa kalau membaca keputusan angket pasti akan ikut untuk mendorong supaya HMP. Iya bisa pemakzulan bisa. Saya kira bisa sampai ke pemakzulan. Ternyata Taufik tidak main-main ingin melengsarkan Ahok dari kursi DKI 1. Faktanya, Taufik tidak sendirian menggalang dukungan. Terpaut 5 lantai, wakil ketua lainnya, Abraham Lunggana, sedang memimpin konsolidasi bersama anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Namun sayang, rapat ini tertutup untuk media. Semua kesadaran membangun sebuah kekuatan ya untuk berpolitik untuk membangun sebuah kekuatan. Kenapa sih siapa sih orang yang tidak sakit hati ketika tidak ada bukti Pak Ahok menjustifikasikan bahwa kami adalah bagian dari orang-orang koruptor. Kami baling, kami jegal. Siapa yang tidak sakit hati? Ya, alasan Abraham Lunggana cukup jelas untuk membuat solid fraksinya memainkan hak menyatakan pendapat. Buktinya, ruangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan tampak ramai dihadiri politisi Partai Ka'bah. Kalau misalkan ada intervensi, jangan PDIP lah, kami lah ya. Kami P3 ada intervensi mencabut hak menyatakan pendapat gitu. Itu secara kelembagaan partai kami dicabut. Tapi secara individu hak kami masih melekat untuk menyatakan hak pendapat tadi gitu. Fraksi bisa berbeda-beda Pak? Pasti bisa kalau intervensi pimpinan pusatnya. Gitu. Tapi ada kerugiannya nggak sih kalau misalnya satu suara di PDIP ternyata menolak? Oh pasti kerugiannya karena kita berkurang kan. Pasti itu kerugiannya ada karena kami kurang. Representatifnya berapa persen sih dari 106 misalkan 3/4 atau 2/3. Kalau tidak tercapai ya tidak quorum berarti. Kalau tidak tercapai itu berarti tidak quorum dan itu tidak bisa dilaksanakan. Kita harus menghargai semua hak-hak pendapat partai masing-masing. Kita nggak boleh nyampurin gitu. Jadi kagak ada sakit hati. Kalau kemudian Gulanya sekarang ada di PDIP Pak? Tidak, artinya mekanismenya itu diatur oleh ketua, bukan oleh PDIP, oleh ketua. Meski Taufik dan Lulung sama-sama mengklaim telah mengantongi banyak dukungan dari anggota dewan, namun ada satu fraksi yang masih absen menyikapi persoalan hak menyatakan pendapat. Ya, suara PDIP sangat dinanti-nanti. Padahal, belum tentu PDIP ikut mendukung hak menyatakan pendapat. Bisa jadi arah angin berbalik pasca Kongres. Begitulah politik, manuver demi manuver dijalankan agar tujuan tercapai. Dari pintu ke pintu, lobi-lobi kelas wahid dilancarkan. Bila perlu, harus digalang agar suara yang sudah mendukung makin solid hingga ujung perjuangan. Ya, perseteruan antara pemerintah ibu kota negara dan wakil rakyat DKI Jakarta tak kunjung usai. Selalu saja ada drama baru yang muncul. Lantas, benarkah kisruh di DKI Jakarta dibahas di Kongres PDIP yang baru saja usai?
Realitas segera kembali.